Kamu apa juga? Ya udah itu mau manis juga. Bagus. Semangat Nino, Bismillah 2-0. Hashtag Raja Galaksi. Yeay. Yang kok kamu mirip Pai sih? Kak Rampli? Bukan. Tadi udah ada Silly Boy juga tadi jalan di situ. Oke, kita fokus lagi menuju ke drapnya dah. Direct. Direct Ben, oke. Jadi untuk mengamankan biar Esmeralda gak ketemu lawan tangguh, dan ini selalu sih Betul. memang patternnya selalu sama ya antara band dari Direct-nya. Jadi ini ngebuka juga. Kalau balon lagi kan? Bisa ya, jadi. kalau misalnya balonnya di band, link ini bisa dipakai. Ada link. Oh, tadi tuh orang tua dan adiknya Nino. Ini support sistemnya Nino, makanya dia bisa langsung jadi MVP. Iya. Karena dia didukung langsung oleh support system. Keluarga number one. Tapi Lancelotnya yang di band. Oh, linknya bisa diambil Alter Ego. Oke. Last band untuk Arkeho sih. Renus. Uranus kemungkinan. Oh, kalau ngeliat Faramis, kemarin kan sempet nih Alter Ego lawan Faramis. Lapu-lapu mereka bisa pakai. It is better to be feared. Amon. Masih Ini aman. Valentina nggak laku ya, by the way. Iya. Karena setidaknya antara Uranus dan juga Lapu-Lapu, oke, mereka semua punya kesamaan gitu kan. Iya. Bahkan Lapu-Lapu bisa dibilang jauh lebih agresif lagi. Betul. Dengan cooldown time dari Bravest Fighter juga kan lumayan cepat. lumayan cepat. Tapi kayaknya kalau untuk lane match up di lawan sama Esmeralda kayaknya agak cukup sulit sih Sulit untuk karena Lapu-Lapu sendiri. Esmeralda bisa ngambil shieldnya. Iya, Shieldnya itu mungkin tadi. Uranus sih menurut aku masih oke. Sama sebenarnya Uranus pun juga punya shield itu gitu loh. Tapi maksudnya lebih sustain lah. Iya, tapi lebih sustain karena untuk regen SP-nya kan jauh lebih deres, jauh lebih kencang yang dimiliki oleh Uranus. Oke, tapi kita akan melihat hero untuk Sally Boy dan juga nantinya hero untuk Pai. Apakah itu? Tapi udah lihat ada Baxia. Wah, Combo lama. wow. Baxia Parsha. Esme Apakah ditekan. kalian ingat? Iya, saya ingat. Esme pun gak bakal bisa optimal banget pula. Karena kita tahu konten naturalnya di balik shield yang dimiliki oleh Baxia. Disitulah ada hal yang sangat-sangat dihindari oleh Esmeralda. Troy Puissance juga ya. Iya. Dimana nggak bakal maksimal dari segi absorb damage-nya. Tapi kita akan melihat dari dua hero terakhir yang akan diamankan oleh RRQ Hoshi. Mengingat belum terlihat juga hero untuk Albert dan juga hero untuk Finn ya sejauh ini. Tapi ada komen nih Pak Pulung dari R7. Setahu gua nggak ada rules guys, nggak boleh nge-live. Bukan nggak boleh sih, lebih ke arah nggak ada yang nge-live karena semua mau all in di season 10. Fokus mereka juga ekspor pasti kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi pastinya nggak ada larangan juga untuk mereka. Tapi mereka emang fokus dan sekarang terlihat ada Balmon. Dan Valentina. Valentina yang aku pikir gak bakal ada Valentina Faramis lagi di satu sisi yang sama, tapi masih dengan Valentina Faramis di game yang kedua, tapi kita akan lihat adanya Balmon sebagai jungler untuk RRQ. Oke, tapi di sini Baxianya masih bisa di flash gak sih? Bisa dipakai sama Pai. Terus jungle-nya ada yang beda gitu loh. Oke. Jawhead. Wih, Waduh. berat. Berat memang Jawhead efek dari ya. Pai-nya nggak bakal Berat, bisa ya. dihindarin gitu. Sia-sia ejector Om dari Wawa takut banget kalau pakai Jawhead ketemu Valentina. Iya. Pusing. Pusing kan, maju pusing. Maju pusing. Baru ancang-ancang udah pusing. Gak jadi ya. Tapi akankah ada link di sini untuk tadi ada Baxia ya buat bisa Sally Boy? link kalau mau. Bisa link tapi ternyata Hayabusa. Oke. Jadi Baxianya bakal masuk sebagai explainer ya. Oke. Tapi bisa diganti juga. Oh ya benar explainer. XP. Untuk Baxia XP. Yap, inilah dia hero yang sudah diamankan lagi nih oleh masing-masing tim. Oke. Masih cukup anteng nih ya untuk MPL Arena ya. Kingdom sama Alter C masih santuy semuanya. Belum terdengar suara-suara yang mana. Coba dulu suaranya mulai ditingkatkan lagi. Mana dukungan kalian untuk masing-masing tim yang sedang berlaga di depan. Sekali lagi kita mau coba panggil ya. Alter Ego, Viva Alter Ego. Oke, kalau begitu sekali lagi MPL Arena. Yap, itu dia semangatnya dan mudah-mudahan bisa sampai juga ke telinga yang kalian miliki di rumah yang sedang menyaksikan bersama-sama di device-nya. Semakin panas lagi pertempuran di game yang kedua. Akankah caster diberikan banyak istirahat lewat pertempuran yang slow? Atau inspire kita akan dipaksa untuk dikeluarkan terus-terusan? Yes, dan ini Land of Dawn akan menjadi saksi siapakah yang akan bisa mengamankan game yang kedua. Mengingat ini masih menjadi match point untuk Alter Ego Esports. 1 poin mereka bisa mendapatkan 2-0. Atau justru RRQ yang bisa melakukan comeback dan membawa Alter Ego nantinya ke game yang ketiga. Yap. Ini di area mid sendiri.
Oke, Balmond masih bisa melakukan farmingan. Masih santuy-santuy aja ya, tapi memang lihat dari Skylar yang udah head to head juga di arah bawah bersama dengan Nino, masih mencoba untuk memberikan sebuah pressure-nya, dan di area depan sana Leo Murphy mencoba untuk menzoning out dan tertarik saja ke arah belakang, tapi itu ada Leo Murphy yang masih cukup sustain dan Albert masih coba untuk invade ke arah jungle-jungle yang dimiliki. Yap, sementara itu untuk sekarang ada lagi pergerakan di Parsha yang memang ada tetap, tapi di bawah Finnya langsung diserang habis-habisan. Wow, dan bahkan first blood tercipta. Udil mendapatkan 1 poin eliminasinya dan Flicker berhasil untuk menyelamatkan Udil dari satu threat yang akan mungkin dilakukan oleh RRQ Hoshi. Ya, itu dia. Mungkin kekuatan dari Udil sendiri di mana dia punya Wings by Wings untuk bisa mengcover cukup banyak ground di sini, dan akhirnya first blood-nya jatuh tangan dari Alter Ego Esports. Untuk di topnya juga masih cukup nyaman. Sabar ya. Sabar dulu. Sabar, mau malah batin nih. Ini based on draft pick ya. Talent prediction by X semuanya menuju ke arah Alter Ego. Oke, di atas coba lihat R7 ya, dikeroyok habis-habisan, tapi R7 masih stay dan juga selamat dari area tersebut. Benar, belum ada Shadow Kill tadi yang bisa dimainkan oleh Sally Boy, dan dia masih di level 3 sendiri. Dan ya, untuk di bottom lane ini masih cukup berimbang ternyata antara Cloud dan juga Matrix. Menarik untuk menunggu siapa yang akan menjadi pemenang sebenarnya untuk di bottom lane-nya, karena objektif sudah keluar yaitu Turtle. Oke, udah mulai disentuh-sentuh, tapi ada Feeder Ice Strike coba mengusir pergerakan dari RRQ Hoshi, tapi lihat Sally Boy berhasil untuk menumbangkan Clay di arah top lane. Oke, R7 sudah join, Turtle-nya standby di area tersebut. Ke reset sejauh ini, tapi lethal counter-nya membuat Leo Murphy pun terkapar. Tidur di area perairan tersebut. Wow, Chow geprek ya memang dari lethal counternya juga, dan dari emblemnya yang dipakai nih Om Wawa. Yes, dari Albertnya dengan pastinya Demon Slayer yang dibawakan, jadi bakal lebih cepat juga, dan ya ini attack speed masih ada ternyata untuk Albert, tidak full dengan adanya battle spell cooldown. Nih dari Turtle sendiri ya udahlah, nggak ada lagi kontes yang akan terjadi di area tersebut. Mereka berhasil mendapatkan Turtle tanpa adanya gangguan. Di tengah Finn dan Clay selalu bekerja sama, tapi Udil stay sendirian, pede sekali. Oke, dan Clay juga sudah nge-IMU ke arah Feeder Ice Strike ya, yang nantinya bakal bisa memberikan damage yang cukup juga. Tapi jangan lupa nih, sebelum mabar wipe out dulu ketombe basah dan gatal pakai Head and Shoulder edisi terbatas. Selalu siap sedia kapanpun, dan Finn tertangkap basah, terlalu masuk sendirian ke dalam. Finn-nya berhasil dihancurkan. Oke, dan bahkan di sini juga hanya mengandalkan lagi-lagi R7 yang nantinya bakal menjadi sandbag untuk RRQ. Dan kalau kita lihat di arah bottom lane, udah ada sneaky picky juga. Leo Murphy udah menunjukkan presensinya, di mana Skylar dipaksa untuk terlebih dahulu, tapi lihat Albert udah bersiap. Yap, Bennett-nya besar sekali tadi. Area yang bisa dihasilkan wave minion pun lenyap seketika. Tapi di belakang Clay-nya masih cukup bernafsu untuk bisa mendapatkan lagi karena 1 ataupun 2 orang. Dan terkurung kali ini. Nino mulai diberikan damage-nya, ditampol. Nino tergeprek, tapi di area yang berbeda dibalaskan oleh Alter Ego. Yes, tadi Udil yang berhasil untuk dapatin 1 poin eliminasi lagi, dan Sally Boy mencoba untuk invade karena purple buff yang dimiliki oleh Albert udah mulai disadari juga, di mana Clay bakal coba untuk membantu dan mengusir mundur Sally Boy dari purple buff tersebut. Tapi di arah bottom lane udah ada platingan juga menuju ke arah outer turretnya, dan sinerginya juga udah nggak ada, dan ini akan menjadi tabungan untuk Skylar nantinya mendapatkan efek snowballnya. Oke, mereka kehilangan 1 atau turret bagian bawah, berarti untuk Beatrix-nya akan semakin kaya lagi, akan semakin kenyang lagi. Ini akan menjadi sebuah hal yang sangat berbahaya untuk Alter Ego. Gimana tinggal RRQ Hoshi bisa membuat permainan ini jauh lebih stabil karena Albertnya sendirian. Cukup berani, akankah dia bertahan? Karena sekarang dengan Shadow Kill yang sudah langsung dikeluarkan, Albertnya masih bisa pergi dari tersebut, bergabung dengan rekan-rekannya. Ke Alter dikeluarkan, Skylar di bagian belakang, Rainer apatinya sudah mulai memberikan damage, tapi Parsha dengan damage begitu optimal langsung aja membuat Albertnya tersungkur tertidur di area river. Itu ya Parsha dengan positioning yang tak tersentuh sama sekali kan. Kalau kita lihat di game yang pertama, tadi ada Fredrin yang bisa ke belakang, dan ini yang bisa ngedodge ke arah belakang R7 kan, yang bisa cancel dari nantinya Feeder Ice Strike. Iya betul, R7 yang memang harus dengan Falling Star Moon-nya ya. Harus presisi banget, cuman jangan dilupakan juga pastinya ini
dia bisa dijauhkan kembali dengan kehadiran dari Leo Murphy. Iya, dan Pai juga gitu loh yang bisa nabrak dengan Evidence-nya. Digas dong itu, tapi R7 loh yang ditendang dan sekarang mereka malah berbalik keadaannya. Turtle harusnya akan menjadi milik Deoxy lagi. Keuntungan lagi untuk mereka, hanya tinggal mempertahankan dan juga memberikan push balikan terhadap pemain dari Alter Ego Esports. Oke, udah mulai dicicil juga dengan ada satu buah runner yang hampir saja kurang panjang dikit lagi. Betul, dikit lagi tadi sampai itu pelurunya ya. Berhasil dia berburu burung di hutan itu tadi. Bener, tapi udah ada swipe lane juga yang dilakukan di mana Nino coba untuk bergerak ke arah atas, udah disadari dan akhirnya bisa ada satu battle mirror rematch ke arah belakang yang membuat lebih secure lagi. Betul sekali teman-teman semua ya. Yang lapar ya. Sudah jam 5. Iya, Sudah setengah waktunya ngemil sore. Boleh, sok atuh dipergunakan sebaik mungkin itu ya. QR code ada, diskon 90% dan sekarang serangannya tidak akan menggunakan diskon-diskon lagi karena mereka seperti akan all in. Tidak ternyata. Mundur lagi semuanya. Mundur lagi ya, dan coba kita lihat dari RRQ yang coba untuk melakukan adanya sebuah keagresifan ya. Mencoba untuk invade juga ke arah orange buff yang dimiliki oleh Sally Boy. Satu outer turret di arah tengah masih mati-matian juga untuk dipertahankan. Tapi lihat Albert yang coba untuk nge-cutting wave minionnya dengan adanya cyclone sweep-nya dan bahkan dipaksakan saja satu outer turret dari top lane. Waduh. Nino berusaha untuk kabur dari tersebut tapi sambil memberikan damage-nya. Blazing Duet gagal untuk mempertahankan ke arah outer turret yang dia punya tapi di bagian tengah. Coba lihat R7-nya berhasil untuk mendorong mundur beberapa pemain yang dimiliki oleh Alter Ego. Mereka berhasil menguasai seluruh laning yang dimiliki oleh pemain dari AE. Oke, dan lagi-lagi satu outer turret di arah tengah ini gak bakal dikasih begitu saja. Renner, tapi itu adalah Tepai yang masih punya defensive item juga. Benar, ini semua tinggal menunggu sebenarnya bagaimana Udil dapetin item-item bebasnya dia, Lightning Truncheon terutama. Yap, ini masalahnya tebel banget kan R7 ya, karena kan mereka mau maksakan karena dari Sally Boy juga masih mengumpulkan dari mark yang dia punya. Sementara dari R7 masih berhasil selamat, belum mau menggunakan shadow kill-nya. Di area yang berbeda, Leo Murphy dikeroyok habis-habisan, bahkan Pai-nya harus datang dan juga memberikan bantuan di tengah. Berusaha mereka menghancurkan langsung ke arah satu outer turret, tapi langsung ditendang begitu saja. Pai-nya masih berhasil bertahan, tapi Nino udah mulai masuk dengan bagian dalam dengan ada satu Blazing Duet. Hanya saja kelarannya bagus sekali penggunaannya, tepat waktu dan mereka semua masih bisa bertahan sedikit lagi. Bisa show-nya udah gak kuat lagi, ditembak dengan Nibiru di bagian belakang. Nino-nya ditembak dan bahkan Skylar-nya Raider Rapati yang begitu on point masuk ke dalam tubuh dari Parsha. Apa itu nerf? Apa itu? Dari Skylar sendiri optimal. Renner apatinya berhasil mendapatkan double kill-nya. 4 player hilang dari Alter Ego Esports. Ya, dan bahkan sekarang ya untuk team fight yang dilakukan oleh RP Hoshi, mereka bisa memenangkan team fight tersebut karena mereka punya AOE yang sangat-sangat banyak sekali. Dari Cyclone Sweep-nya, dari Nibiru Fashion-nya, dari mungkin Shadow Strike yang dimiliki oleh Valentina. Wow. Ini terdengar ya suara Kingdom yang menyemangati untuk bisa mendapatkan game yang kedua. Ini Daryl Kingdom nih, yang kayak begini nih. Daryl Kingdom yang memang selalu memberikan support mau dalam keadaan kalah, menang, seneng, ya kan, happy, sedih, ditemenin tuh sama mereka. Betul, dan fans sejati itu pastinya melindungi timnya, bukan malah menjatuhkan timnya, seperti roh dalam kegelapan. Kenapa mereka? Pokoknya memiliki sesuatu yang harus dilindungi. Oke, bisa banget coba ya. Coba kita saksikan bersama-sama itu tadi. Memang gocekan untuk bridging ya luar biasa sekali rekan saya sekarang ya. Tapi Nino tadi dia barusan punya Golden Staff. Berarti agak terhalang sebenarnya untuk farmingan dari Nino sendiri. Mungkin harus ke arah win of nature pertama kali sebelum bisa buyout ke arah dari Golden Staff. Nino dalam keadaan yang tidak baik. Tapi di tengah Lordnya sudah mulai merangsang masuk, sudah mulai menabrak. Murphy mencari celah, Albertnya sendirian aja, hanya melihat dari belakang, tidak mau terlalu masuk karena Murphy sewaktu-waktu bisa melakukan sebuah serangan. Tapi coba lihat Nino mengantarkan satu wave minion dan sepertinya akan berhasil untuk mendapatkan ke arah outer turret kah? Harusnya, tapi ketahuan Sally Boy langsung ada Falling Star pun hilang langsung terdeteksi. Itu dia R7. Bisa gitu. Kalau di live-nya R7 bisa gitu loh Skylar. Gue punya Skylar. Dia bakal kesini. Matanya punya infrared. Bener. Waduh, infrared. Radar ya. Sadar gitu. Radar. Ampun Skylar, ampun mah. Wow, itu dikit lagi loh udah bisa recall. Bisa pulang.
Ditembak gagal. Ditembak gagal langsung ditiban bulan ya. Falling Star Moon langsung hilang Sally Boy. Dan emang mungkin itu adalah satu hal yang bisa dilakukan sebagai assassin di dalam keadaan tertekan ya, split push. Tapi Iya. balik lagi kesadaran map awareness dari RRQ Hoshi juga ini wajib diwaspadai ya. Ya lihat gold dari Nino sendiri berbanding terbalik dengan Skylar di mana 9.000 lawan 6.000-an. Yep. Berarti di sini udah ada selisih gold yang jauh dari marksman-nya dan damage yang bakal diberikan oleh Skylar sangat-sangat optimal. Apalagi untuk posisi team fight ya, karena mereka punya AoE yang sangat-sangat banyak sekali. Dari Ghost Bursters tadi, dari Shadow Strike, terus dari Nimbus Passion, Stardust Dance, bahkan dari Cyclone Sweep dari Balmond sendiri. Jadi untuk team fight-nya ini kuat banget dari Hoshi. Dan Albert pun bebas banget untuk melakukan farmingan loh. Bebas banget. Levelnya paling tinggi sejauh ini. Pai hanya bisa melihat dari kejauhan. Ada 3 player dengan konsel yang udah langsung dikeluarkan. Sally Boy harus menggunakan quad shadow-nya. Berpindah tempat, konsel pun dikeluarkan. Mereka langsung masuk ke dalam area pertahanannya. Tapi RRQ Hoshi seperti akan langsung set up di area dari Lord. Oke, masih mencoba untuk membuka rerumputannya terlebih dahulu. Dan Sally Boy masih mencoba untuk nge-clear aja menjalankan wave minion di area bawah. Kemudian ada Level yang siap-siaga untuk mengcover jikalau nantinya seperti ini. Di mana R7 udah mulai mencoba untuk nge-cut juga. Yep. Lalu ini kan Sally Boy, aduh kalau tidak Waduh. pakai quad shadow agak sedikit sulit ya kan. Hanya ninja yang berjalan kaki aja sekarang. Shadow kill dikeluarkan pula, berusaha untuk pergi lagi winner. Menjadi milik dari Clay. Oke. Dan ya sembari menunggu pasnya di sini dari Lordnya ya. Ini bakal coba untuk agak sedikit dipancing lah. Tim fight-nya bagi RRQ Hoshi. Karena mereka lagi menang level, mereka lagi menang item juga. Mereka bisa pick off pemain-pemain dari Alter Ego. Yap. Nah ini adalah salah satu contohnya ya, di mana mereka meninggalkan langsung ke arah Lordnya sambil menunggu juga menit ke-12 nantinya. Oke, Purple Buff menjadi milik dari RRQ Hoshi. Yes, dan ini adalah Lord in Hand ya, di mana Lord yang kedua. Tapi kita intip sedikit dari damage deal by Axe-nya. R7 yang menjadi garda terdepan dan memberikan poking Buset damage. kenceng banget. Kenceng banget, coba lihat damage-nya Skylar tuh. Jebret, hilang. Hanya hitungan beberapa second saja dan mereka berhasil Konsil. untuk mengamankan langsung ke arah Lord tersebut. Dan sekarang RRQ Hoshi siap untuk menutup game kedua ini menjadi milik mereka. Mereka punya Lord. Mereka siap untuk memenangkan pertarungan. Yes, dan jangan lupa juga ada Cloud Altar di mana nanti fight-nya bakal lebih sustain lagi dari RRQ Hoshi. Dan kelima player dari Alter Ego Esports masih bertahan di dalam satu base yang dimiliki. Tapi ini juga ada Cloud sebagai 4 kali pick dari Nino dengan 50% win rate ya. Ya, itu dia untuk Cloud-nya sendiri. Agak sedikit terhambat sebenarnya Nino dengan Cloud-nya dia sekarang. Karena dia agak susah ya. Kalau dia lompat ke bagian belakang juga, itu ada Shadow Strike-nya. Itu masih ada lagi dari Beatrix-nya juga dengan base damage untuk penggunaan dari Nibiru. Jadi benar-benar agak sedikit dimatikan pergerakan dari Nino. Tapi Alter Ego mereka masih bisa defend kalau Udil gak diganggu sama sekali. Yap. Oke, mereka siap masuk ke bagian dalam. Federasi langsung dikeluarkan begitu aja. Ada lagi di Fireblade, tapi Lordnya masih dicuekin. Lordnya masih bertahan, tapi tidak untuk waktu yang lama. Mereka kehilangan Lord tersebut, tapi mereka masih punya asa untuk bisa menabrak masuk ke dalam pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Lagi-lagi ini bakal dibawa ke late game mengingat tadi defensif yang baik sekali dari Alter Ego Esports. Dilihat dari RRQ yang sudah mencoba untuk merasak masuk. Ada Quad Shadow ke arah depan sana dari Sally Boy-nya, tapi nggak mau melakukan hal yang berlebih lagi mengingat ini dari RRQ Hoshi rapet semuanya dan damage-nya nggak bakal optimal. Oke, di mana untuk kali ini mereka juga masih punya Paramis. Mereka bisa mendapatkan lagi SP ganda. SP yang sangat-sangat banyak sekali dan mereka siap untuk melakukan pertempuran hingga mereka bisa fokus menuju langsung ke arah turretnya. Tapi barusan Rennernya sempet aja dikeluarin dan kena ke arah salah satu player dari Alter Ego. Back, Waduh, mundur. udah keluar tuh, mundur. Stikernya mau? Beli dong, limit loh. Iya, limit loh ya, beli ya. Langsung ya. Gitu mah. Bagi ya, langsung ya. Ya, Ya. saya request ya. Ya. Oke. Tapi lihat gold gapnya 10.300 loh. Ini dari RRQ yang udah ngerontokin juga 2 base turret dari middle dan di bottom lane ya. Dan bahkan players gold by UBS Gold, Albert dan Skylar sama-sama 11.000. Iya ini mereka kuat banget. Dan satu jalan yang sedang dicoba untuk ditempuh oleh Alter Ego Esports adalah split push. Ini yang sedang coba untuk mereka lakukan atau untuk mendapatkan satu buah pick off. Oke, dan Nino. Sneaky dan akankah Messi bisa recall? Masih bisa, itu sedetik lagi. Saya yang deg-degan. Jangan sampai keulang tadi. Iya. Tadi si Sally Boy ya, yang harus ke pick off juga. Dan ya, sejauh ini dari RRQ Hoshi mereka sedang berusaha untuk mempertahankan keunggulan dari gold mereka sendiri. Seperti yang sudah kita lihat dan dari itemnya sendiri kali ini. Dari Cloud-nya udah punya item tapi Husk Claw dipegang oleh Skylar juga. Jadi full item
ini sudah dipegang Skyler di menit yang ke-15. Buset dah. Ini Rennernya seakan-akan satu hitnya bisa aja nih. Apa tuh? Sisa-sisa berapa bar ya udahlah ya. Mohon maaf lah kalau ketemu Nino untuk sekarang. Bahkan SP pool yang megan oleh Nino aja mungkin hanya sisa 1 bar aja, 1 kotak aja. Nino bergerak mungkin ke arah dari Malefic Roar untuk menambah lagi dari poin damage-nya. Sementara dari Udil, Divine Glaive, Lighting dan juga COD Clock of Destiny. 3 item udah berhasil dia kumpulkan. Oke, dan Lordnya Lord sedikit lagi tapi ditendang loh Beatrix-nya, Skylar-nya di bagian belakang sendirian. Bahkan untuk kali ini cowoknya berhasil langsung diamankan begitu saja karena sekarang P dan juga anak-anak yang lain ataupun dari rekan-rekan lain dari Alter Ego sempat terpisah begitu saja. Ada 3 player yang benar-benar dikejar bisa-bisa tapi Arcipher dengan regenerasi yang begitu banyak membuat dirinya begitu tebal dan tidak bisa dilumpuhkan. Bahkan Celiboy kali ini tertangkap basah dan harusnya akan langsung menghilang karena lethal counter-nya masuk semua ke dalam tubuh dari pemain Alter Ego dan sekarang kemenangan di depan mata mereka. Yes, 3 member yang hilang dan bahkan kali ini dengan dari Nino mencoba untuk mengeluarkan Blazing Duetnya mengusir mundur pergerakan dari Arkihoshi tapi tidak bisa karena Arkihoshi membawa Alter Ego ke game yang ketiga. Wow. Inilah Rakyoshi. Ini yang kita ingin lihat dari Rakyoshi. Dejavu gak sih? Mereka tidak mau kalah. Ya. Mereka tidak mau dirubuhkan dalam satu track penuh lagi. Mereka ingin membalaskan keadaan dan mungkin nantinya bisa membalaskan menjadi 2-1 untuk Arkeosi karena dengan pola permainan mereka barusan inilah hierarki sebenarnya gitu loh. Dan mematahkan semua talent prediction yang menuju ke arah Alter Ego. Reset seperti apa yang begitu cepatnya membuat mereka memutar strateginya lagi dan mendominasi game yang kedua sehingga Alter Ego pun harus terbawa ke game yang ketiga. Ya, dan